Selendang yang kacau balau, waktu otomatis tanpa angin, jelas terlalu mencemaskan. Dan saya mengenal mereka dengan baik, saya tahu di mana mereka sekarang. Petik 2. Tidak. Petik 2. Kekacauan berdiri dengan abadi, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Naga yang marah, bersih dan bebas debu. Dan ketiga naga dengan mulut terbuka pasti bisa menahan telur angsa. Long Yu, naga pemarah, kalian berdua pegang dia. Petik 2. Takut akan kekacauan, dia bergegas dan mengguncang bahunya, teriak Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata itu, Long Yan dan Nulong buru-buru menghentikan kekacauan itu. Tapi kekacauan abadi yang terperangkap oleh naga dan naga yang marah tidak melepaskan diri. Dia hanya bertanya pada Xiao Yan dengan cahaya di matanya, katakan padaku, di mana mereka? Petik 2. Melihat bahwa kekacauan masih lebih stabil sekarang, Xiao Yan berkata, Saudara Chaos. Saya sedikit menyesal, mereka tidak berada di benua. Petik 2. Oleh kekacauan tidak pernah lepas dari burung hantu naga dan naga yang marah. Dan berkata dengan marah, kamu benar-benar membujukku. Saya memperingatkan Anda, Xiao Yan, meskipun kita adalah saudara, jangan mengolok-olok saya. Petik 2. Naga yang marah, naga, dan kamar yang bersih juga tersedak, dan berkata, sudah berakhir. Lelucon ini terlalu berlebihan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis, aku tidak bercanda denganmu. Saya mengenal mereka dengan sangat baik dan tahu di mana mereka sekarang. Petik 2. Tidak bercanda, bukan lelucon, mereka tidak berada di daratan Doudi. Bagaimana Anda mengenal mereka dengan baik? Petik 2. Kekacauan berkata tanpa henti. Xiao Yan juga cemas saat ini, bersumpah, oh, mereka sekarang berada di benua pertempuran tempat aku dulu. Satu adalah istri saya dan yang lainnya adalah putri saya. Apakah Anda mengatakan saya akrab? Petik 2. Apa? Tanda seru, tanda seru. Petik 2. Kekacauan itu abadi, dan tubuh terkejut, naga pemarah, naga-naga, dan kamar bersih juga menjadi patung. Naga yang marah bangun lebih dulu kepada Tuhan, dan berkata, ya Tuhan, saya tidak berharap itu menjadi istri dan anak perempuan Anda. Petik 2. Long Yan sama terkejutnya saat mendengar bahwa gadis dari suku iblis adalah wanita Xiao Yan. Dia bergumam dengan bodoh, tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Jing Klin bahkan mendesah, oh ibuku, kejeniusan tiada taraf adalah kejeniusan tiada taraf. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi bahkan asal-usul istrinya pun luar biasa. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Jiang Wuchen, Ronglong sama sekali tidak senang tanpa debu. Apa maksudmu dengan ini? Oh, jika rekan penulis dan calon istri saya bersatu, bukankah kita akan menjadi jenius yang tiada taranya? Petik 2. Jing bersih buru-buru memuji, di mana? Saya percaya bahwa calon istri Anda dan Brother Chaos juga harus menjadi ibu yang baik hati. Petik 2. Ini hampir sama. Nulong memiringkan bibirnya, tapi langsung menyesal, oh, istri setelah Lao Su tidak akan sekuat menelan ular piton. Nenek, tapi kekuatannya lebih baik dari Xiao Yan, bahkan dari istrinya, benar-benar tertekan. Petik 2. Long Yan membuka mulutnya dan ingin mengatakan, apakah ini depresi?
Jika Anda tahu bahwa gadis dari suku iblis Anda juga wanita ayah saya, bukankah Anda akan bunuh diri? Tapi ketika dia sampai ke bibirnya, dia langsung menyipitkan mata ke belakang, matanya menoleh, dan kemudian dia bercanda dengan buruk. Lalu kamu bisa menikah beberapa lagi. Meskipun awalnya kecil, lebih baik menang dengan angka. Petik 2. Naga yang marah itu tertegun. Jing membersihkan dan menahan tawa, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Anak kecil kentut, aku ingat ketika aku pertama kali melihatmu. Kamu sangat polos, aku tidak menyangka, aku tahu Ronglong. Anda telah belajar dengan buruk. Memerah Longyan akan memukulnya, dan segera berbalik. Tapi menurut saya saran Anda sangat bagus. Menang dengan nomor, sangat sialan. Hahaha. Petik 2. Longyan tersenyum malu, dan wajah naga yang marah menjadi ungu. Diskusi beberapa orang Xiao Yan tidak bisa menahan tawa atau tangis. Dan kekacauan itu masih tidak dihiraukan. Saat ini, di mata kekacauan, tidak ada apa-apa selain Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan dengan heran. Butuh waktu lama untuk mengatakan, Xiao Yan, tolong beritahu Ni Zun level apa dia sekarang? Petik 2. Kepahitan muncul di wajah Xiao Yan, dan dia berkata dengan menyesal. Benua semangat juang yang dulu saya habiskan karena sumber kaisar. Hanya saya yang berhasil menembus kaisar yang bertarung. Istri saya hanyalah seorang suci sebelum saya datang ke daratan Doudi. Sayangnya, tidak ada sumber kaisar, sulit untuk menerobos ke kaisar. Petik 2. Apakah maksud Anda, sulit untuk menerobos ke kaisar? Ini adalah bagaimana melakukannya. Kami tidak dapat membantu istri Anda dan mereka di daratan Doudi. Petik 2. Harapan bahwa kekacauan tidak pernah tersulut tiba-tiba memudar. Untungnya, ketika saya datang ke daratan Doudili, saya menangkap beberapa dari mereka dari pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke daratan Dian. Saya pikir mereka memiliki kesempatan untuk menerobos dan datang ke daratan Dian. Xiao Yan menghibur kekacauan dengan keabadian. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri daripada keabadian. Alih-alih menerobos ke Douxian dan kembali ke benua pertempuran untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya, mungkin lebih realistis bagi Suner, Kailin dan Xiaoer untuk menerobos Doudi untuk datang ke Doudi. Karena meskipun dia akhirnya bisa menerobos ke Douxian, itu tidak diketahui ribuan tahun kemudian. Pada saat itu, jika Suner, Kailin dan Xiaoer belum menembus Doudian dan datang ke benua Doudian, mereka akan melakukannya sudah mati di benua Doudo. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, kekacauan itu sangat lega. Dan penampilannya jauh lebih baik sekaligus. Dan dia berkata, itu bagus, oke. Selama ada sumber kaisar, meski hanya sedikit, dengan kemampuan istri dan putri Anda menelan boa langit, seharusnya tidak ada masalah dalam menembus kaisar. Berbicara tentang ini, Cao Cao terus menatap Xiao Yan selama beberapa saat dan berkata dengan cemberut, Xiao Yan, saya punya permintaan. Petik 2. Kami adalah saudara. Jangan meminta apapun, katakan saja apa saja. Petik 2. Xiao Yan tertawa. Nyatanya, dia sudah menebak apa yang akan dikatakan Chaos. Setelah sesaat keabadian yang kacau, dia berkata, Ni
Zun, jika Anda menerobos Doudili dan datang ke benua Douding, Anda pasti akan mendatangi Anda. Dengan reputasi Anda saat ini di daratan Kaisar Dou, Nyonya Zun dapat menemukan Anda dengan sedikit pertanyaan. Saat itu, saya berharap Nyonya Zun dapat membantu keluarga Fire Phoenix. Petik 2. Xiao Yan segera mengangguk. Selama membantu keluarga Fire Phoenix memulihkan darah tidak berbahaya bagi istri dan putriku, aku berkewajiban untuk tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia bersukacita di dalam hatinya dan dia langsung khawatir. Jangan katakan. Saya belum memikirkannya sebelumnya, dan membicarakan hal ini hari ini. Saya masih cukup mengkhawatirkan ibu dan anak mereka. Petik 2. Oh, kekhawatiran apa? Datang dan dengarkan. Petik 2. Pada saat ini, keabadian yang kacau sangat mementingkan ibu dan anak perempuan Kailin. Dia mungkin sama gugupnya dengan Xiao Yan. Dia bertanya dengan gugup saat Xiao Yan khawatir. Kakak Chaos, Anda telah mengatakan bahwa ular sanca yang menelan telah punah selama ratusan ribu tahun di benua-benua. Jika ibu dan anak mereka telah menembus kekaisaran benua, tidak ada induksi garis keturunan. Kami tidak tahu kapan mereka muncul. Anda juga tahu bahwa Kaisar Dou yang baru saja menerobos sama sekali tidak dapat melindungi dirinya sendiri di daratan Kaisar Dou. Bagaimana jika mereka menghadapi musuh saya dalam proses menemukan saya? Petik 2. Ini benar-benar masalah. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, kekacauan tidak hanya abadi, tetapi juga naga, dan debu jaring yang marah sedikit gugup. Setelah memikirkannya, Chaos tidak pernah kehilangan proposal. Saya punya cara, Xiao Yan. Anda bisa melakukannya. Ibu dan anak mereka menelan ular sanca. Meskipun klan Chaos kami tidak memiliki induksi darah sebelum mereka muncul. Selama klan Chaos kami mengirim seseorang untuk menunggu di Tiring City. Begitu ibu dan anak mereka tiba di Tiring City, orang-orang kami pasti akan merasakannya. Tiba, maka orang-orang kami akan melindungi mereka untuk menemukan Anda. Bagaimana caranya? Petik 2. Tentu saja bagus. Xiao Yan sangat gembira, mengepalkan tangan di hadapan kekacauan, dan bersyukur, lalu ganggu Chaos. Ini tentang keselamatan istri dan putri saya, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Petik 2. Oh, apa yang kamu bicarakan? Saya harus berterima kasih atas nama seluruh keluarga Warcraft. Kami, kekacauan itu abadi. Lalu dengan cepat menekan tinju Xiao Yan dengan tangannya. Lalu menepuk dadanya, berkata, darah keluarga Fire Phoenix akhirnya diharapkan pulih. Saudaraku, saya akan selalu mengingat keabadian Chaos di sini. Petik 2. Jangan berterima kasih padaku, terima kasih. Terima kasih istriku. Haha. Tanpa mengkhawatirkan keamanan Kailin dan Xiao Yan dalam suasana hati yang baik. Dia menunjuk ke pusat batin dan berkata kepada Chaos Immortal, bagaimana kalau ayo pergi untuk pahala bersama? Petik 2. Oke. Meskipun saya hampir tidak memiliki pahala sekarang, mungkin sulit untuk mendapatkan hadiah dari wali. Tetapi saya sangat senang bersama Anda, dan saya akan menemani Anda untuk membunuh Anda. Kekacauan menjanjikan dengan cepat, tapi dia melanjutkan, tapi sekarang terlalu dini. Dan tidak ada cukup orang di sana.
Semua orang akan pergi ke sana saat penjaga mengingatkan bahwa dunia fantasi akan segera ditutup. Pada saat itu, akan menyenangkan dan menyenangkan untuk dibunuh. Petik 2. Naga yang marah dan Jingdu mengangguk setuju. Xiao Yan dan Long Yan bingung. Xiao Yan bertanya, wali harus mengingatkan ilusi untuk menutup? Apa yang terjadi? Petik 2. Kekacauan itu abadi. Melihat Xiao Yan dan Long Yan, beberapa tidak percaya. Kamu tidak tahu, bahkan tidak mengetahui ini sebelum datang ke fantasi? Petik 2. Siapa yang kita tanyakan? Long Yan berseru. Bodoh. Detail dalam ilusi ini dapat ditemukan oleh siapa saja yang sebelumnya telah memasuki ilusi. Petik 2. Jing membersihkan mulut dengan cepat, kata Xiao Yan berlama-lama di sana. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu berani. Chaos tidak pernah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berkata, namun, detail ini sebenarnya tidak terlalu penting, ikuti saja pengingat dari wali. Itu dia. Sebelum ilusi ditutup, akan ada pengingat penjaga di seluruh ilusi, sebanyak 2 kali. Pertama kali untuk mengingatkan semua orang bahwa ilusi akan segera ditutup. Meminta semua orang untuk bergegas ke gurun di dalam pusat lingkaran. Kedua kalinya ini adalah pengingat hitung mundur. Pada saat itu, semua susunan teleportasi yang tersembunyi di berbagai tempat di dunia fantasi akan dibuka, dan mereka yang belum tiba di gurun akan diteleportasi. Petik 2. Mengapa semua orang harus didorong ke gurun itu? Petik 2. Ada kegiatan. Petik 2. Xiao Yan dan Long Yan bertanya dengan bingung. Aktivitas. Kekacauan itu abadi. Naga yang marah dan debu murni semuanya tersenyum pahit. Hati benar-benar aktif, membunuh orang demi jasa. Jing menjelaskan dengan sepenuh hati, ketika ilusi ditutup. Siapapun yang tidak berada di gurun tidak akan bisa keluar dari ilusi yang dilenyapkan. Ini adalah aturan ilusi. Petik 2. Apa? Xiao Yan dan Long Yan membuka mulut karena terkejut. Xiao Yan segera memikirkannya, membayangkan pemandangan itu di benaknya. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin, berkata, begitu banyak orang berkumpul di gurun. Dan ada godaan dari mantan untuk menerima hadiah penjaga dari pahala pembunuhan. Plus darah. Apakah pengaruh bulan purnama pada sifat pikiran tidak sama dengan mendorong semua orang ke dalam pembantaian tanpa akhir, mau atau tidak? Petik 2. Ini adalah kekejaman dari ilusi ini. Bagaimana lagi itu bisa disebut pertumpahan darah karena pembunuhan? Jika bukan untuk masuk, untuk menemukan harta karun yang jarang terlihat di luar. Atau untuk berburu WoW kelas atas yang tidak mudah ditemukan di luar. Sebagai ganti baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit Warcraft bintang 7 yang dapat membantu mereka menolak perampokan Kaisar bintang 5. Atau beberapa orang jenius membutuhkan pengalaman hidup dan mati. Atau memiliki tujuan khusus seperti saya. Siapa yang mau masuk ke gua darah penyembelihan darah ini, yang bisa hilang kapan saja? Sayangnya, Kaisar bintang 5 merampok. Berapa banyak mimpi buruk Kaisar bintang 4 dan rintangan yang tak tertahankan. Petik 2. Kekacauan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jing Wuchen juga menghela nafas. Ya, jika bukan karena Anda. Saya benar-benar tidak yakin bahwa Kaisar bintang 5 telah meninggal.
Saya telah merencanakan untuk hidup sampai batas 50.000 tahun kematian Kaisar Bintang. 5. Petik 1. Terlalu kejam. Ini sangat kejam. Aturan ini terlalu kejam untuk orang biasa. Saya selalu berpikir bahwa setelah memasuki tembok bagian dalam setelah pembunuhan berdarah di luar, mereka dapat membunuh Warcraft dan menemukan harta karun sambil diam-diam menunggu fantasi ditutup dan dibiarkan hidup. Saya tidak mengharapkan aturan seperti itu. Dan kemudian menoleh ke Jing Wuchen dan bertanya, "Saya tahu tujuan kedatangan Anda. Tetapi mereka yang memiliki kekuatan biasa jelas tahu bahwa masuk adalah kematian. Mengapa Anda harus masuk? Bukankah bagus menemukan pengaruh besar atau hidup hingga batas 50.000 tahun yang dibajak oleh Kaisar Bintang 5 seperti Anda?" Petik 2. Jing Dian melirik Long Yan dengan pandangan menghina, dan berkata, "Bukankah kamu hanya berbalik dan mengatakan bahwa aku lemah? Bagaimana kekuatan besar bisa mengandalkannya dengan baik? Hal terpenting Kaisar di daratan adalah Kaisar. Tidak ada kemampuan yang menonjol. Kekuatan besar mana yang mau menerima Anda? Bagaimana pasukan biasa memiliki kekuatan untuk memburu Seven Star Warcraft? Selain itu, tidak semua orang berpikir seperti saya. Jadi saya harus mempertaruhkan hidup saya. Setelah memasuki lingkaran dalam, mereka yang kurang kuat pada dasarnya akan membentuk tim lusinan, ratusan, atau bahkan ratusan orang tidak hanya bisa sedikit kurang berbahaya dalam berburu harta karun dan berburu Warcraft tingkat lanjut, tetapi juga dalam pembunuhan terakhir satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Jika bukan karena kalian, saya akan menemukan tim untuk bergabung. Petik 2. Melihat bahwa Long Ling masih belum sepenuhnya melepaskannya, dia menepuk pundak Long Yan dengan bersih dan berkata, "Long Ling, kelangsungan hidup yang terkuat adalah aturan daratan Kaisar." "Iya, Long Yan, jangan terlalu banyak berpikir." Xiao Yan juga membujuk Long Yu untuk mengatakan sesuatu, dan kemudian meminta Xiang Chao untuk mati. "Brother Chaos, apa yang kita lakukan sekarang?" Petik 2. Berjalan perlahan menuju tengah dinding bagian dalam, sambil berburu Warcraft yang ditemui, sambil menunggu pengingat wali. Petik 2. Ini baik. Petik 2. Alhasil, kelima pria itu berbaris perlahan menuju tengah tembok bagian dalam. Namun, semakin dekat ke pusat lingkaran dalam, semakin rendah level Warcraft. Dan semakin banyak orang yang ditemui. Selama mereka tidak memprovokasi kelimanya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Tetapi ada juga orang yang melihat Xiao Yan dan lainnya yang hanya memiliki 5 atau ingin memenangkan pahala atau menjarah, atau ingin merampok 5 orang yang sedang berburu. Dia tidak dibunuh oleh 5 orang, dan dirampok pahala dan jarahan. Pada hari ini, 5 orang baru saja selesai membunuh 3 macan tutul api bintang 5 di tahap akhir. Mereka membersihkan dan mendistribusikan jarahan. Suara wali tiba-tiba terdengar di atas ilusi. "Pantom akan segera ditutup. Tolong semua orang bergegas ke gurun di lingkaran dalam." Mereka yang tidak muncul di gurun sebelum ilusi ditutup akan musnah saat ilusi ditutup. Petik 2. Pantom akan segera ditutup. Tolong semua orang bergegas ke gurun di lingkaran dalam. Mereka yang tidak muncul di gurun sebelum ilusi ditutup akan musnah saat ilusi ditutup. Petik 2. Kata-kata penjaga diulangi 2 kali.
seperti suara guntur di seluruh ilusi. Haha, akhirnya menunggu saat ini. Petik 2. Naga yang marah itu tiba-tiba roboh. Xiao Yan juga gelisah, dan semangat juangnya tersulut di matanya. Pergi, lakukan prestasi. Petik 2. Pergi. Petik 2. Ketika kelima orang itu datang ke hutan di tepi timur hutan belantara, mereka tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Mereka buru-buru menghentikan tubuh mereka dan menemukan tempat yang tinggi di hutan untuk diamati. Saat Anda melihatnya, gurun besar itu kosong. Tapi di luar tepi gurun penuh sesak dengan orang-orang yang saling bunuh. Cahaya bulan yang dingin terhalang oleh bayangan pedang cahaya pedang. Dan bau darah yang menyengat menyebar dan menjijikkan. Seluruh situasinya seperti lapangan sepak bola yang sangat besar. Pertandingan belum dimulai, dan fans dari kedua belah pihak pertama kali bermain di tribun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu ganas membunuh di luar tepi gurun? Tetapi tidak ada seorang pun di gurun. Wajah semua orang penuh dengan keheranan dan ketidakpahaman. Xiao Yan mengamati sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi, mengatakan, "Tidak ada orang bodoh yang bisa menjadi kaisar dan hidup sampai hari ini." Meski sudah tiba, mereka tidak rela terburu-buru ke gurun untuk menjadi sasaran kritik publik. Namun, ketika ada lebih banyak orang berkumpul di luar batas, entah karena prestasi atau karena perselisihan satu sama lain, mudah untuk bertarung, dan tentu saja situasinya seperti sekarang. Petik 2. Sepertinya begitu. Semua orang menunggu pengingat hitung mundur dari para penjaga. Petik 2. Chaos, Immortal, dan Dragon mendukung analisis Xiao Yan. Xiao Yan bertanya, "Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengingat hitung mundur wali hingga penutupan fantasi?" Petik 2. Tidak jelas. Ada yang bilang 4 atau 5 hari. Ada yang bilang 3 atau 4 hari. Dan ada yang bilang dalam 2 hari. Ada pendapat yang berbeda, seolah-olah setiap waktu berbeda. Kekacauan menjawab, dan kemudian bertanya pada Xiao Yan, "Apakah Anda ingin menilai apakah wali dapat membunuh cukup banyak jasa setelah pengingat hitungan mundur?" Petik 2. Oke. Begitu banyak orang, jika waktunya terlalu sempit. Jika kita tidak memenangkan pahala sekarang, kita akan takut waktu tidak akan cukup. Xiao Yan mengangguk sebagai pengakuan. Maka kita akan membunuh sekarang? Petik 2. Naga yang marah didorong oleh pembunuhan di luar tepi gurun. Dan matanya berkilat karena kegembiraan. Pergi bunuh sekarang? Xiao Yan Jianmei melihat dari dekat pembunuhan di luar tepi gurun. Dan melihat kerumunan yang terus-menerus bergegas melewati hutan lebat ke tepi gurun. Tampak sedikit bermartabat, semakin banyak orang datang, kami hanya 5 orang. Jika kita tidak memperhatikan, kita akan dikelilingi oleh banyak orang. Meskipun kita cukup kuat, semut akan membunuh gajah, hanya kita yang akan menyusahkan. Petik 2. Terus berdiri di sini dan menonton? Saya cemas dengan kata-kata naga yang marah. Xiao Yan terus menatap tepi terluar pinggiran, berpikir sejenak, dan berkata, "Karena ada di sini, bagaimana saya bisa berdiri di sini dan menonton?" Dengan cara ini, kami mulai membersihkan dari tepi area tepi yang hanya ada sedikit orang. Kekacauan dan aku ada di depanku, dan aku bisa menyerang dan bertahan.
Long Yao dan Ronglong menghadapku dan kekacauan ada di punggungku. Sama-sama ofensif dan defensif. Saya berada di tengah tim dan bertanggung jawab untuk membunuh ikan yang luput dari jaring. Apakah Kingling Liquid tidak cukup? Minumlah semangat pendendam. Juga, ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Kita harus menjaga kekuatan dan kekuatan fisik kita. Dan kita tidak boleh melakukan yang terbaik di awal. Oleh karena itu, kekacauan abadi, tubuh naga yang sebenarnya, dan monsterisasi naga yang marah harus dibiarkan sampai akhir. Dan semua orang ingat bahwa setelah pengingat hitung mundur penjaga berbunyi, kita harus menghindari keramaian di dekat pusat hutan belantara oleh kerumunan berikutnya. Petik 2. Itu masuk akal. Petik 2. Chaos Immortal dan Fury Dragon mengangguk setuju. Ayo, semuanya, hati-hati. Petik 2.